Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayatullah, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya, program studi PGSD. Kali ini kita akan menuju ke hutan. Ini adalah ekosistem darat alami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 2 ekosistem darat yang meliputi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu alat tulis, lingkungan sekitar, dan aplikasi barometer. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan komponen abiotik adalah faktor tak hidup yang mendukung kehidupan meliputi air, suhu, udara, cahaya matahari, dan tanah. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu alami dan buatan. Contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, padang pasir, danau, dan pantai. Sedangkan ekosistem buatan, misalnya sawah, ladang, kolam ikan, akuarium, taman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita simak apa saja yang akan kita temukan pada ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain suhu mencapai 28 derajat Celcius, tanahnya tanah humus dan subur, airnya banyak, serta cahaya matahari cukup dan tidak terlalu panas. Di sini terasa sejuk dan anginnya semilir. Kemudian kita akan mengamati juga komponen biotik. Komponen biotik yang kita temukan di sini antara lain adalah tumbuhan dan hewan. Di sini terdapat pohon kayu putih, kemudian ada pohon jati, ada pohon bambu, ada pohon mauni, ada pohon randu, dan juga semak belukar. Di hutan ini kita tidak terlalu menemukan banyak hewan. Tadi kita menemukan semut, kemudian belalang, kemudian burung, ada juga capung. Sedangkan untuk pengurai yang terdapat dalam hutan ini yaitu cacing tanah serta rayap. Baiklah, setelah dari hutan, kita akan segera menuju ke ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotiknya beserta kondisi yang ada di sawah antara lain adalah suhu mencapai 29 derajat Celcius, tanahnya subur, airnya juga banyak, cuaca cukup panas, anginnya semilir. Demikian tadi komponen abiotik. Sekarang kita akan mengamati komponen biotik yang ada di sawah. Di sawah kita menemukan tanaman padi. Tentu saja karena memang padi menanamnya di sawah. Kemudian ada juga tanaman cabai, ada terong, ada juga pohon pisang. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di sini. Di antara lain ada kadal, ada katak, ada belalang, ada capung, kupu-kupu juga. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungan. Mereka membutuhkan air, udara, dan makanan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang mendapat energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, pengurai yang ada di sawah antara lain adalah cacing tanah dan jamur. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan ini, dalam ekosistem hutan dan sawah terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tumbuhan menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi hewan, sementara hewan membantu penyerbukan dan menyebarkan biji. Di sawah,
manusia merawat tanaman padi, sedangkan hewan seperti serangga membantu mengendalikan hama. Semua komponen saling bergantung untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, demikian tadi hasil pengamatan tentang ekosistem darat alami serta darat buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.